Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena ada kesempatan kami mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, memikirkannya, dan kami membutuhkan kuasa hikmat dari Roh Kudus agar apa yang kami dengarkan kami mengerti dengan baik, dan apa yang kami sudah mengerti kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Berilah kepada hamba-Mu yang terbatas kemampuan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, pengajaran-Mu dengan baik, agar kami mengenal Engkau dan mengenal diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, amin. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitif Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang menyimpannya dan mengertinya dan tentu melakukannya. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ayat ini sebenarnya merupakan refleksi pengagungan kepada Tuhan tentang keadaan kita yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita mau menelusuri lebih dasar awalnya, kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan pribadi, gambar rupa Allah, yang diciptakan bagi kemuliaan Allah. Dan manusia diciptakan dengan tangannya sendiri, dihembuskan nafas hidup sehingga menjadi makhluk hidup. Tentunya manusia ditempatkan di Taman Eden untuk menjadi wakil Allah di bumi, sebagai pribadi yang menerapkan kehidupan yang damai, yang mau mengoptimalkan semua fungsi yang ada pada diri manusia. Manusia setidaknya memiliki 3 hal yang penting, yaitu manusia sebagai gambar rupa Allah, punya kemampuan berpikir, punya kemampuan berelasi, punya kemampuan mengelola bumi. Itu yang disebut sebagai manusia sebagai gambar rupa Allah. Jadi kita sebenarnya masing-masing punya potensi itu, punya kapasitas itu. Yang kedua adalah manusia adalah ciptaan. Berarti ada yang mencipta, bukan tiba-tiba ada dan hadir. Memang mitologi banyak bangsa menunjukkan bahwa manusia langsung dari langit, nenek moyangnya. Ya kalau di dalam mitologi bangsa-bangsa ada banyak seperti itu. Bahkan kita dianggap bagian dari tetesan dewa-dewa. Dan itu terpercik di bumi ini, di alam ini. Sehingga ada manusia di bumi ini dan ada makhluk lain di planet lain. Nah, itu adalah mitologi. Tetapi juga ada yang berpendapat lain, bahwa manusia itu bukan ciptaan, tapi manusia itu merupakan hasil dari proses evolusi yang disebut dengan evolusi natural. Sehingga manusia sebenarnya tidak berasal dari tidak ada menjadi ada, tapi berasal dari satu sel kemudian berkembang sampai pada satu titik yang disebut titik missing link. Karena ada masa antara simpanse atau yang disebut makhluk yang memiliki 24 kromosom ini dengan manusia yang disebut primata. Jadi ada lompatan antara primata, salah satu contoh yang paling kita kenal adalah simpanse, dengan manusia. Nah, ini ada makhluk missing link. Ada yang memperkenalkan namanya Yeti, ada yang memperkenalkan namanya makhluk-makhluk yang ada di atas gunung dan sebagainya, makhluk bumian dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebutnya ini sampai kepada satu kepercayaan bahwa kita sedang mencari jati diri kita sesungguhnya. Nah, ini adalah teori evolusi yang bersifat tentunya suatu halusinasi, karena tidak ada yang bisa dibuktikan. Penemuan-penemuan arkeologi Pithecanthropus erectus, Soloensis javanicus dengan pengukuran umur yang ditemukan baik berdasarkan pada
asam atau juga pendekatan dengan makhluk lain dan penemuan-penemuan kerangka, itu belum pernah ada satu keutuhan. Yang kita temukan kebanyakan yang utuh adalah manusia yang sudah benar-benar memang utuh manusia dengan volume otak kira-kira 250 sampai 500 gram, sementara simpanse antara 150 sampai 200 gram. Dengan struktur tubuh yang mirip-mirip tetapi kromosomnya berbeda, penggunaan fungsinya berbeda dan sebagainya. Nah, itu teori yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah hasil evolusi, tetapi tidak bisa dibuktikan. Tidak ada pembuktiannya sampai sekarang. Walaupun ada mitologi-mitologi di Indian, di suku Indian di Amerika, atau mitologi-mitologi di Tiongkok atau di India, atau di daerah-daerah wilayah Timur Tengah kuno. Namun tetap tidak pernah menunjukkan sebenarnya manusia itu seperti apa di awalnya. Hanya Alkitab yang memberikan gambaran yang secara menyeluruh, memberikan gambaran yang utuh bahwa manusia adalah ciptaan. Dan ciptaan dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup, dan kemudian berkembang, bertumbuh, lalu menyebar ke seluruh muka bumi. Dan semua format struktur individu manusia itu sama. Yang membedakannya adalah proses adaptasi dan proses di dalam kehidupannya di bumi ini, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan yang disebut evolusi mikro. Sehingga kita bisa melihat orang-orang di Eropa berbeda dengan orang-orang di Asia, di Afrika, dan sebagainya. Itu adalah evolusi mikro. Dan tentu itu menunjukkan bahwa memang keragaman terjadi pada entitas manusia. Nah, itu bicara tentang ciptaan. Tetapi kalau kita perhatikan bagian yang ketiga adalah manusia sebagai pribadi yang memiliki kebebasan, memiliki pikiran, memiliki kehendak, memiliki afeksi. Nah, tiga hal inilah yang melingkupi keberadaan manusia secara personal maupun secara komunitas maupun secara bangsa. Sebagai gambar rupa Allah, sebagai individu, ciptaan, sebagai pribadi yang memiliki kapasitas bebas, pikiran, kehendak, afeksi. Nah, itu kenyataannya. Dan Tuhan menciptakan semua itu dengan baik. Baik adanya. Dari semua yang dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab, semua karya Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik. Dan semua yang diciptakan itu teratur. Karena Tuhan memang teratur. Sehingga semua susunan yang ada pada diri kita, yang disebut dengan 15 aspek hukum pada diri manusia, yang dinyatakan oleh Herman Doyoud, memang kenyataannya seperti itu. Bahwa manusia mulai dari fisiknya, tubuh yang kelihatan, angka dan seterusnya, sosial, spasialnya, sampai kepada iman, itu ada pada diri manusia. Dan itu struktur individu manusia. Dan kita tahu bahwa itu yang dinyatakan oleh pemazmur, bahwa manusia itu diberikan apa? Diberikan kehormatan dan kemuliaan. Memang dari apa yang dinyatakan Tuhan ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, untuk menunjukkan, memancarkan kemuliaan Allah. Tuhan tidak kehilangan kemuliaan karena Ia menciptakan. Justru Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui karyanya, terlebih khusus manusia. Jadi manusia itu baik, teratur, dan indah. Jadi ini bagian daripada karya Tuhan yang luar biasa, yang kompleks, yang tidak mudah dimengerti, dan terus mengalami perkembangan pada diri manusia. Tetapi di sisi lain, manusia yang diberikan kebebasan ini ternyata berbuat dosa. Ternyata dengan sengaja melawan penciptanya, dengan sengaja membuat keputusan mana yang baik menurutnya, mana yang jahat menurutnya, mana yang benar menurutnya, mana yang tidak benar menurutnya. Jadi kebebasan manusia ini menjadi suatu pendorong manusia untuk berpotensi memberontak kepada Tuhan. Ini yang Agustinus mengatakan bahwa manusia ketika pada masa awal itu adalah manusia yang memiliki kemungkinan untuk berdosa, kemungkinan untuk tidak berdosa. Manusia memilih melawan Tuhan dengan sengaja. Dan sejak itu manusia, saudara dan saya, keturunan Adam, berada di dalam posisi sudah berdosa. Sekalipun memang pada saat yang sama kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijaga Tuhan sampai sekarang. Manusia masih mampu memberikan sumbangsinya untuk peradaban manusia, sehingga manusia bisa menghasilkan berbagai pengetahuan, teknologi. Mulai dari tradisional, modern, digital, entah apalagi nanti, next abad berikutnya. Perkembangan ini sangat signifikan, berkaitan dengan Enlightenment pada abad yang ke-17, dan kemudian juga perkembangan teknologi yang terus meningkat, dan kecepatannya bisa ribuan kali, dan itu kita tidak bisa pungkiri. Nah, itulah keberadaan manusia. Jadi manusia itu begitu cepatnya berkembang, begitu cepatnya beradaptasi, begitu cepatnya mengalami perubahan-perubahan. Di tengah-tengah peningkatan pengetahuan, pengalaman, pengertian tentang teknologi ini yang luar biasa, sampai manusia sesama dekat dengan sesama saja sudah tidak lagi berbicara menggunakan sarana yang Tuhan berikan, tapi menggunakan sarana yang buatan manusia. Sampai ke situ. Suami, istri, orang tua, anak, satu meja, tapi tidak menggunakan sarana yang Tuhan ciptakan untuk berkomunikasi.
tapi menggunakan buatan tangannya manusia sendiri untuk berkomunikasi. Padahal jaraknya dekat. Bukan karena jaraknya jauh atau ada batasan-batasan sehingga perlu alat komunikasi yang dibuat manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Tapi sekarang kita bisa menyaksikan hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara anak dengan anak, hubungan antar saudara, walaupun dekat, sudah tidak lagi menggunakan secara lambat laun, tidak lagi menggunakan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, ini perkembangan yang sangat menarik dalam kehidupan manusia. Di tengah-tengah seperti itu, kebobrokan, kehancuran, kerusakan moral makin meningkat. Suatu kenyataan bahwa kita tidak bisa pungkiri tingkat penggunaan media sosial untuk pornografi makin bertambah. Tingkat penggunaan narkoba semakin menambah. Dan kasus-kasus mencari jati diri sampai ketemu atau tidak ketemu akhirnya menimbulkan dorongan untuk melakukan tindakan bunuh diri, stres, burnout, dan kekacauan terjadi. Jadi di mana letak kemanusiaan kita? Tentu kita tidak punya ukuran untuk diri kita sendiri. Kita hopeless kalau memperhatikan diri kita. Bahkan kalau kita mau renungkan diri kita sendiri, suka atau nggak suka, kita sadar bahwa begitu rapuhnya kita, begitu rapuhnya. Saudara dan saya begitu rapuh. Tidak ada yang kuat. Tidak ada yang merasakan bahwa saya kuat, saya hebat. Ya, pada momen tertentu. Begitu ada peristiwa alam, begitu ada peristiwa di sekitar, langsung drop. Langsung drop. Andai kata, apabila mungkin terjadi, hari ini saudara dipecat. Apa yang ada dalam hati saudara? Rapuh. Nggak adil. Apa salah saya? Apa yang membuat saya bisa mengalami begini? Saudara dan saya mesti tahu, kita itu rapuh. Tiba-tiba kita dengar berita dari orang yang terdekat kita, si A sudah meninggal. Kita belum pernah tahu sebenarnya informasi itu. Kenapa dia meninggal? Tapi hati kita langsung rapuh. Berbagai upaya kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Makan teratur, olahraga teratur, dan semuanya. Tiba medical check up. Bapak, kanker stadium 2. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Percaya? Marah-marah dengan dokter? Ini kenyataan ya Bapak Ibu. Jadi kita menghadapi realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Tambah usia, tambah pengetahuan, tambah pengalaman, tambah teman, tambah pengertian, tambah bijak, ya, tapi merosot. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kelupaan? Meletakkan apa begitu? Atau mengingat sesuatu? Lalu, aduh, siapa ya? Di mana saya letakkannya? Jelas-jelas itu di kantongnya. Dan itu yang pernah saya alami. Apakah saya disebut pikun? Jawabannya belum tentu. Tetapi karena begitu kompleksnya hidup manusia, sehingga kehilangan hara, nggak punya pijakan yang kuat. Jadi siapa yang menjadi pengharapan kita? Jadi kalau kita perhatikan, kadang-kadang semalaman saya merenungkan, jadi apa yang saya mau sampaikan tentang manusia? Padahal diri saya sendiri adalah manusia. Apakah pantas saya menceritakan diri saya sebagai manusia, menceritakan kepada manusia yang sama-sama sedang mengalami pergumulan, kesulitan, rapuh? Pernah ada satu film Miserable ya, film seorang budak yang dibebaskan, akhirnya dia mencuri, kemudian ketangkap lagi, dan seterusnya sampai bertahun-tahun jadi pemimpin, lalu ketemu lagi, ternyata dia adalah seorang yang pernah jadi budak. Itu film hampir 2,5 jam, dan saya pernah buat refleksinya dari film itu. Dan saya merasa, wah, kayak ginilah kehidupan kita manusia. Menderita, kesusahan, kompleks, rapuh. Jadi apa yang kita lakukan? Apa yang kita mau andalkan? Padahal di sini Tuhan katakan bahwa namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara dan saya makhluk mulia, makhluk terhormat. Tapi di sisi lain, saudara dan saya adalah makhluk yang paling menyedihkan. Tahu akan yang baik tapi nggak bisa lakukan. Tahu apa yang benar tapi nggak bisa kerjakan. Kan itu menyedihkan. Menyedihkan sekali. Saudara dan saya tahu bagaimana menjaga diri, menjaga hati. Seharusnya nggak boleh ini. Tapi entah kenapa kaki kita melangkah ke situ. Tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras yang sangat merusak tubuh. Tapi entah kenapa diarahkan ke situ. Coba bayangkan.
Adakah hati kita nggak mau? Iya, hati kita nggak mau. Kita sudah punya pengetahuan yang begitu rupa tentang kesehatan tubuh, kesehatan hati. Kita begitu banyak, tanda kutip, dicekoki berbagai dogma dan doktrin, baik di gereja, di kampus, dimanapun. Kita tahu kok. Berdebat pun kita bisa. Tapi persoalannya, itu hanya di benak, hanya di sini. Apakah kita mau lakukan? Ada orang yang susah, mau kita tolong langsung. Ada orang yang mengalami penderitaan, mau kita bawa dia langsung ke dalam. Padahal kita mampu. Jika engkau tahu bahwa ada orang yang membutuhkanmu, kau tidak membantu, bukankah itu kejahatan? Tetapi kita lebih mementingkan saya, ego, dan sebagainya. Nah, siapa contohnya kalau begitu? Kalau semua sudah rapuh, semua sudah susah, semua sudah sulit, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, maka kita kembali kepada firman. Siapa yang engkau maksud Tuhan di ayat yang ke-6 ini? Yang betul-betul mulia dan betul-betul hormat. Saya tidak. Yang lain, saya tahu track recordnya. Saya tahu masa mudanya. Saya tahu kata-katanya. Saya ingat penjelasannya. Tidak ada. Jadi kita hopeless. Menaruh pengharapan kita, kebergantungan kita, cari contoh dari diri kita dan manusia lain, hopeless. Tidak bisa. Anda dan saya akan kecewa kalau bergantung sama sesama manusia. Akan kecewa. Kukiranya kau teman, ternyata menusuk dari dalam, dari belakang. Kukiranya kau sahabat yang selalu menolong saya, ternyata engkau mengkhianati. Kukiranya kakak adikku ini menopangku, ternyata tidak. Karena asumsi kita adalah bahwa kita memanusiakan manusia. Dan kita berharap itu, ternyata no hope, mengecewakan, frustasi. Maka tidak heran ada orang yang tanpa lagi berpikir panjang menyelesaikan hidupnya dengan cara yang tragis. Itu kenyataan. Tapi kalau kita berhenti di sana, kecenderungan hati kita berbuat jahat dan berpikir yang tidak ada harapan, maka habislah kita. Maka banyak orang pujangga mengatakan, ya sudah nikmatilah hari ini, hidup ini, bersenang-senanglah karena besok sudah tidak ada lagi. No. Ada satu pribadi yang menjadi pokok kehidupan kita yang perlu kita pikir mendalam, dan itu hanya ada di dalam ceritanya Alkitab. Siapakah dia? Yesus. Yesus. Dia bukan di dalam Adam, bukan keturunan Adam, tapi lahir dari keturunan Adam. Dia dari atas yang inkarnasi jadi manusia dan ada di antara kita. Dia melakukan segala sesuatu tanpa keluhan. Bertubuh seperti kita. Entitasnya jelas human, manusia. Ketika disunat umur 8 hari pasti sudah tahu kita bahwa ada darah yang mengalir. Tentu ketika dalam kandungan 8 sampai 9 bulan lebih, tentu kita tahu bagaimana perkembangan manusia kalau kita melihat orang yang ada dalam kandungan. Bagaimana perkembangannya dengan USG kita bisa tahu perkembangannya, pembentukan dari mulai kepala, telinga, dan anggota tubuh lain sampai akhirnya dilahirkan. Kita tahu bacaan-bacaan tentang medis, tentang human, perkembangan manusia, baik secara psikologi, secara mental, secara fisik, dan itu ada pada diri Yesus. Jadi apa bedanya Yesus dengan kita? Entitasnya tidak ada bedanya. Manusia, saya juga manusia. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ia pada dirinya suci, tidak pernah berbuat dosa. Kok bisa ya? Bagaimana mungkin orang sesosok seperti Yesus ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang sangat rapuh ini, ada di tengah-tengah kelompok keagamaan yang sangat munafik itu, ada di tengah-tengah masyarakat yang terkontrol oleh kekuasaan otoritas kerajaan Romawi? Kok bisa ada orang yang hidup seperti ini? Who is Jesus? Saya selalu bilang, ini kalau nggak orang gila, ini orang yang tidak bisa diperhitungkan masuk ke dalam kehidupan manusia yang umum, atau memang dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kalau kita membaca dan merenungkan pemikiran-pemikiran ini, maka kita mendapatkan pengertian bahwa only one man, hanya satu manusia, yang menjadi sandaran pengertian bahwa ternyata apa yang dimaksud di ayat ini memang kenyataan. Bahwa dia mulia, dia hormat, tidak berdosa, tidak berbuat dosa, bahkan berbagi hidupnya dihancurkan untuk melayani. Sekalipun disalah mengerti. Disalah mengerti, bahkan dicobai, bahkan tidak sungkan-sungkan diadili tanpa ada kesalahan.
Tidak terbukti. Secara hukum mesti ada 2 alat bukti yang sah. Secara hukum ada saksi-saksi yang menggambarkan bahwa dia salah, memberontak kepada kerajaan, melakukan kekacauan kerusuhan pada masyarakat, bahkan memutarbalikkan semua fakta dia. Faktanya dia adalah orang benar. Nah, inilah manusia yang sesungguhnya. The real man, who is Jesus. Nah, konsep inilah yang pernah dipikirkan oleh Schleiermacher. Dan dia ingin berjumpa dengan Tuhan secara personal. Tetapi itu di masa lalu. Bagaimana bisa? Adakah orang yang bisa mengimitasi Yesus? Mungkin ada, mungkin tidak. Bagaimana bisa mengimitasi Yesus? Supaya apa yang ia lakukan dapat kita lakukan. Bagaimana apa yang kita bisa kerjakan sekarang ada bayang-bayang Yesus di balik itu semua? Mungkin nggak? Ada orang yang mengatakan itu hanya utopia. Yesus adalah Yesus, kita adalah kita. Kita tidak sama dengan Yesus. Apalagi kalau kita mengikuti Yesus seperti itu. Siapa yang bisa mengikuti dia dengan cara seperti dia? Sangkal diri pikul salib. Saudara, kalau kalimat ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita, mari kita coba renungkan. Bagaimana saya kembali hidup mulia dan bagaimana saya terhormat lagi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bagaimana saya mengenal Tuhan dan mengenal diri saya dengan baik dan benar. Nah, ini yang dituliskan oleh John Calvin. Mengenal diri, mengenal Allah, mengenal diri. Ada interrelasi antara pengenalan akan Allah dengan pengenalan akan diri. Ada interrelasi antara pengenalan diri dengan pengenalan akan Allah. Jadi ini adalah intersubjektif komunikasi di dalam diri berkaitan dengan Allah dengan diri. Sehingga kita tahu, oh iya ya, saya ini rapuh. Jadi kepada siapa saya bersandar? Lalu bagaimana saya memulainya? Bagaimana saya melangkah? Maka perlu patron, perlu pola, perlu model, perlu strategi supaya saya mengikut kehendak Allah dengan patron yang benar. Who is? Siapa yang menjadi patron saya? Yesus. Maka Pilatus cuci tangan, dia bingung. Tuntutan massa, salibkan Yesus. Dia sudah lihat dan periksa, dan bukan sekali itu dia mengadili banyak orang, karena sebelumnya sudah ada diadilinya. Buktinya sudah ada penjahat yang sudah akan bersama-sama dia salibkan bersama Yesus. Dan dia bisa membuktikan bahwa tidak mungkin ada kesalahan pada orang ini, dan orang ini tidak pernah berbuat salah, baik terhadap sesama, terhadap pemerintahan, dan bagaimana mungkin orang banyak mengatakan dia salah. Ini anomali. Sesuatu yang tidak terjadi pada peristiwa hukum dimanapun. Tapi kenyataannya, akhirnya massa yang digerakkan keinginannya untuk menolak Yesus, massa yang sama pernah menikmati berkat Tuhan. Berapa banyak dari massa yang mengatakan salibkan Yesus, mereka pernah disembuhkan. Berapa banyak dari yang orang-orang yang banyak itu berkata salibkan Yesus, mereka pernah makan roti dan ikan dari tangan Tuhan yang memberkati. Berapa banyak orang yang hadir di situ yang mengatakan salibkan Yesus, menikmati anggur di Kana. Lupa semua. Mengapa demikian? Mengapa bisa? Tapi Yesus apa protes? Mengeluh. Memang aku datang untuk menebus umatku. Menjadi contoh kemenangan kemanusiaan. Yesuslah contoh kemenangan kemanusiaan di tengah penderitaan manusia. Di tengah tidak ada pengharapan pada diri manusia. Yesus. Mahatma Gandhi melihat sosok Yesus. Sebentar lagi dia menjadi Kristen. Tapi manusia di sekitar justru menolaknya. Meragukan keyakinannya kepada Yesus. Banyak orang-orang di sana, di luar sana yang mau ikut Yesus. Tapi justru yang menghalangi adalah orang-orang yang mengaku dekat dengan Yesus. Orang yang dekat dengan Yesus justru seringkali menjadi penghalang untuk orang lain di luar kelompok itu untuk datang kepada Yesus. Ketika anak-anak kecil datang kepada Yesus, murid-muridnya yang pertama kali datang untuk jangan ganggu guru, jangan ganggu. Sampai Yesus intervensi bilang, jangan larang anak-anak itu datang kepadaku. Mengapa bisa seperti itu? Karena keinginan apa? Jadi saudara dan saya melihat betapa satu sisi manusia no hope, karena kondisinya, keadaannya, situasinya memang tidak ada. Di sisi lain ada pengharapan, tetapi pengharapan ini bukannya untuk betul-betul kita bersandar. Malah kalau kita pun sudah yakin ini kebenaran dan kita menerima contoh ikut Yesus,
tetapi tanpa kita sadari, tanpa kita duga, kita sendiri pun ikut menghalangi orang yang no hope untuk datang kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara? Maka konsep pemikiran tentang ecce homo, lihatlah orang itu. Siapa yang dimaksud? Yesus. Not me, not us, but Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus, bukan pandang pada Yesus yang di palungan saja. Bukan pandang pada Yesus yang di atas bukit Golgota yang disalib. Bukan pandang pada Yesus di kuburan yang bangkit. Tidak. Tidak hanya rangkaian itu berhenti, tapi pandanglah pada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anak manusia yang mewakili kita, yang berdoa untuk saudara dan saya. Ecce homo, pandang pada Yesus. Yesus yang bisa. Yesus yang akan datang kembali. Yesus yang akan mengumpulkan anak-anak Allah, membawanya kepada langit dan bumi. Kalau kita mengerti itu, janganlah saudara dan saya menghalangi orang yang mau datang kepada Yesus karena perbedaan konsep, karena perbedaan cara. Seperti murid-murid itu, bahkan bersaing. Siapa sebelah kananmu Yesus? Kalau kau nanti datang, siapa sebelah kananmu? Aku ya, aku ya, aku ya, aku ya. Betapa egoisnya kita. Sudah dekat dengan Tuhan, tapi tetap masih egois. Nah, itu kan rusak kan? Jadi saudara dan saya perlu mengintrospeksi diri. Saya selalu ingat, Tuhan, apa pantas aku menceritakan tentang keberdosaanku kepada orang lain yang sebenarnya aku sendiri masih perlu sekali, sangat membutuhkan sekali pertolonganmu, supaya aku ada di jalanmu dan di jejak kakimu, dan aku menikmati persekutuan denganmu, dan aku bisa mengatakan, yes, I am a human from you. Saya adalah manusia darimu. Maka Paulus pernah berkata kepada Timotius, hai manusia Allah. Saya kaget istilah itu. Saudara bisa cek di Alkitab di surat Paulus kepada Timotius. Hai manusia Allah. Bagaimana istilah itu muncul pada diri Timotius? Masih muda, lebih berpengalaman Paulus, lebih sadar Paulus akan jati dirinya yang rusak akhirnya diubah Tuhan menjadi rasul, tetapi dia memperlakukan manusia menjadi orang yang hormat dan mulia. Hai manusia Allah. Onesimus, seorang budak pelarian ditangkap karena melakukan suatu kejahatan di rumah Filemon, lalu dipenjara bersama, lalu kemudian dia dimanusiakan, dipenjara, dan Onesimus mengalami satu pertobatan oleh karena anugerah Tuhan, kemudian dia diminta untuk kembali kepada Filemon. Dia Paulus mengatakan, terimalah dia seperti engkau menerima aku. Ecce homo, lihat Yesus di sana. Jangan lihat Yesus di penderitaan saja. Sudah cukup berhenti untuk bicara tentang penderitaan manusia, karena kita memang orang berdosa. Sudah, kita terima saja, akui saja. Nggak usah merasa, aku kuat, aku hebat, aku tahu lah, ngerti semua, aku orang beragama. Jangan munafik. Saya orang berdosa, selesai. Saya akui, maka saya memandang kepada Yesus yang memberikan saya dengan tangan terbuka. Ingat waktu Tuhan naik ke surga, tangannya nggak begini. Baca di teks tertulis di situ, tangannya nggak begini. Maka Tuhan naik dengan tangan berlipat dan mengatakan, rasain lo, sekarang giliran lo dianiaya. Gua udah ngalamin, sekarang giliran lo enggak. Tuhan dengan tangan terbuka terus memberkati. Itulah manusia Yesus. Maukah Bapak Ibu Saudara mau terbuka dengan orang lain yang berbeda? Mau tidak? Maukah saudara dan saya memanusiakan manusia? Entah status sosialnya apapun itu. Menghormati yang benar-benar kita meyakini patut dihormati. Memuliakan mereka. Entah pembantumu, entah sopirmu, entah bawahanmu, entah atasanmu, memanusiakan manusia. Mari saudara, pandang ecce homo yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Jangan pandang pada diri. Tuhan mengatakan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan celaka dan terkutuk. Tapi siapa yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dan penuh damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerjakan yang terbaik bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kami Engkau ciptakan mulia dan hormat. Tetapi karena kejahatan dan keberdosaan kami menjadi hina dan rusak. Namun kami bersyukur karena anugerah dan kasih-Mu kami Engkau pulihkan di dalam Kristus yang menjadi manusia, yang menjadi contoh di dalam kehidupannya, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan sekarang duduk di sebelah kanan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk itu. Dan kami memandang kepada Kristus
yang duduk di sana, yang terus bersedia hati menerima kami, berdoa untuk kami, dan menyediakan tempat bagi kami. Terpujilah Tuhan. Mampukan kami sebagai sesama manusia di muka bumi ini, yang seringkali egois, sombong, angkuh, merasa diri paling dekat denganmu, seringkali menghalangi orang-orang yang mau dekat denganmu dengan cara kami sendiri. Tuhan, mohon ampuni kami. Jadikanlah kami alat berkat-Mu ya Tuhan, membawa manusia kembali kepada jati dirinya, dan menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Kasihanilah kami yang rapuh ini Tuhan. Banyak pergumulan kami, uang, pergumulan keluarga, pergumulan relasi, pergumulan pekerjaan terlalu banyak, dan kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami mohon belas kasihan-Mu, angkat kami, bawa kami, pimpin kami Tuhan, untuk mengenal kemanusiaan kami yang sesungguhnya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Biarlah firman, renungan, refleksi hamba-Mu yang terbatas memberikan kepada kami arahan agar kami merefleksikan lagi, mengintrospeksi diri kami, baik hamba-Mu maupun kami sekalian. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.